Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Terlihatlah kedua orang yang datang sebelumnya. Si pria bernama Jutang dan yang wanita bernama Siu. Melihat mereka yang saat itu datang, orang yang sebelumnya mengganggu Yuzang pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, "Kenapa dewa wabah ini ada di sini?" Dan kemudian orang itu pun memberikan hormat kepada Ju dan mencoba menyapanya saat itu. Namun, Jutang malah berjalan melewati dirinya dan kemudian menghampiri Ancai sambil bertanya, "Apakah kau adalah rekan Taoisan?" Mendengar itu, Ancai pun langsung memberi hormat dengan berkata, "Ancai bertemu dengan para senior." Melihat Jutang yang saat itu kenal dengan kedua orang yang diganggu mereka, kedua orang ini pun kaget dan berkata di dalam hati, mereka benar-benar mengenal Jutang. Apa latar belakang mereka sebenarnya? Namun gak lama, Siu tiba-tiba muncul di belakang mereka sambil berkata, "Jika kau tidak mau mati, pergilah dari sini." Mendengar perkataan dari Siu, mereka pun langsung pergi terbirit-birit dari tempat itu. Dan kemudian Jutang pun mendekati Yuzang sambil berkata, "Apakah kau adalah bosnya?" Yuzang yang mendengar itu pun kemudian berkata bahwa dirinya senang melihat para senior. Dan setelah itu, Yuzang pun memberikan hormat kepada mereka. Melihat tingkat kultivasi dari Yuzang yang terlalu rendah, tapi berani memanggil mereka, Siu pun kemudian bertanya, "Aku tidak tahu apakah rekan Dawis Yuzang datang kepada kami karena dia ingin kami melakukan sesuatu." Namun saat itu, Yuzang mengeluarkan sesuatu sambil berkata, "Ini adalah titipan, angkanya pasti akan memuaskan para senior." Yuzang pun kemudian berkata di dalam hati, "Uang yang aku berikan sangat banyak dan jumlahnya 1 juta batu roh. Karena pekerjaan ini tidak akan terlalu mudah." Jutang yang melihat nilai dari batu roh itu pun langsung bertanya, pekerjaan apa yang ingin diberikan padanya. Namun Yuzang berkata dirinya memberikan batu roh itu untuk memuaskan niat para seniornya. Jutang yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Tidak peduli seberapa besar itu, aku nggak lagi tertarik." Yuzang pun kembali bertanya, apakah angka yang diberikannya itu masih kurang banyak. Mendengar itu, Jutang pun berkata, "Tidak, yang kau bayar itu bahkan terlalu memuaskan. Ini hanya pekerjaanmu. Hidup itu untuk menghasilkan, bukan hidup untuk dihabiskan." Mendengar itu, Ancai pun bertanya apa maksudnya. Jutang pun saat itu menjawab bahwa di jalan rahasia beritanya terinformasi dengan sangat baik. Yuzang pun saat itu mengatakan dirinya mengerti. Dan di sini Jutang memberitahu sesuatu, jika Yuzang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh, apakah Yuzang gak takut bahwa dirinya akan mengambilnya? Yuzang yang mendengar itu pun berkata bahwa senior bisa mengambilnya, tetapi aku percaya bahwa senior bukanlah orang yang berpandangan pendek. Mendengar itu, Jutang pun menjadi tertawa dan berkata, "Kau sungguh menarik. Sudah lama aku tidak melihat junior yang begitu menarik." Dan kemudian Jutang pun kembali berkata, "Baiklah, karena kau sangat menarik, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Dan setelah memutuskannya, aku akan kembali mendatangimu." Ancai yang mendengar itu pun jadi kaget dan bertanya, apakah senior benar-benar tahu di mana kami tinggal? Jutang pun kemudian menjawab, dia tahu segalanya. Karena berita dari jalan rahasia sangat terinformasi baginya. Dan setelah itu, Yuzang dan Ancai pun izin pamit dari tempat itu. Dan setelah kepergian mereka,
Siu pun bertanya kepada Jutang, "Kakak, apa pendapatmu tentang mereka berdua?" Jutang pun saat itu menjawab, "Mereka sangat berani, itu sangat menarik. Aku sebenarnya agak tertarik untuk berteman dengan mereka." Mendengar itu, Siu pun menjadi sangat kaget dan kemudian Siu berkata, "Tapi karena mereka bermusuhan dengan Sekte Tuzou, kenapa tidak setuju aja untuk bekerja sama dengan mereka?" Mendengar itu, Jutang pun langsung berkata, "Aku sudah berpikiran begitu, tapi Sekte Tuzou telah berada di daerah terlarang selama 200 tahun terakhir, meski sedikit menurun di tahun-tahun ini. Tapi kita harus memastikan kekuatan mereka terlebih dahulu." Siu yang mendengar itu pun juga setuju dan berkata, "Apa yang kakak katakan mungkin benar. Kita telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi kita nggak boleh gagal." Dan setelah itu, Jutang pun berkata, "Beritahukan pada Patirong tentang keberadaan mereka dan biarkan dirinya menghajar anak itu. Tidak perlu dikatakan terlalu banyak. Tanyakan saja padanya apakah dia tertarik dengan harta Sekte Tuzou." Mendengar itu, Siu pun langsung kaget dan bertanya, "Tapi kakak, Patirong ada di lapisan 7 Rana Jindan. Bukankah itu tidak pantas jika menghadapi mereka?" Namun Jutang yang mendengar itu malah senyum dan berkata, "Tapi jika mereka berani bekerja sama denganku, aku ingin tahu seberapa kuat mereka sebenarnya." Lalu di sisi lain, di sebuah gua, terlihatlah seseorang yang saat itu sedang berkultivasi. Orang yang menyadari keberadaan dari Siu itu pun berkata, "Siapa yang berani masuk ke dalam guaku?" Siu pun kemudian menjawab, "Rekan Taoistrong, apakah kau benar-benar tidak mengenalku? Padahal kita baru tidak bertemu beberapa hari yang lalu." Dan karena mengenal Siu, dia pun langsung bertanya apa tujuan dari Siu kemari. Siu pun jelasin bahwa dirinya datang untuk mengirim batu roh kepada Rong. Rong yang mendengar itu pun bertanya apa maksudnya. Siu pun saat itu mulai menjelaskan, Sekte Tuzou telah menawari Yuzang sebesar 100.000 batu roh dan menanyakan apakah kamu tertarik tentang hal itu. Rong yang mendengar itu pun menjadi kaget karena dia nggak tahu hal itu. Siu pun kemudian jelasin jika Rong setuju, maka dia akan memberitahunya keberadaan dari si Yuzang. Mendengar itu, Rong pun langsung setuju. Dan singkat cerita, terlihatlah Yuzang bersama Anca yang saat itu terbang menaiki sebuah pedang. Namun tiba-tiba Yuzang berkata di dalam hati, "Kenapa aku selalu merasakan sedikit tidak aman dan tidak ada dasar di hatiku?" Anca yang melihat Yuzang sepertinya khawatir itu pun bertanya, "Kepala sekte, apakah ada yang salah?" Yuzang yang mendengar itu pun kembali berkata, "Gak ada apa-apa, ayo kita segera kembali dan mendiskusikan rencana selanjutnya." Namun tiba-tiba Yuzang saat itu terkejut melihat sesuatu, karena tepat di depan mereka terlihatlah telapak tangan yang saat itu sangat besar. Yuzang pun kemudian kembali melesat dan mengarahkan pedangnya sambil berkata, "Siapa itu?" Dari tebasan pedang milik Yuzang, serangan tangan besar itu pun akhirnya meledak tepat di depan Yuzang. Dan muncullah seorang pria besar di sana. Rong pun saat itu berkata, "Nak, sepertinya kau masih memiliki beberapa trik meskipun kau sangat lemah." Mendengar itu, Yuzang pun kemudian teringat dengan Jutang dan berkata di dalam hati, "Aku sangat berhati-hati sepanjang jalan. Pasti Jutang telah membocorkan keberadaanku. Tapi apa gunanya dia melakukan hal itu?" Yuzang pun kemudian berkata, "Jika kau menginginkan kepalaku, itu tergantung apakah kau mampu melakukannya." Rong yang melihat dirinya disepelekan itu pun menjadi marah dan berkata, "Nak, jangan terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kau harus sadar bahwa dirimu itu sangat lemah."
Yu Zhang yang mendengar itu pun langsung mengarahkan ribuan pedang tepat ke arah Rong, yang membuat seluruh tangan dari Rong itu pun sampai hancur di tempat itu. Rong yang menerima serangan dari Yu Zhang itu pun menjadi panik dan berkata, "Apa? Kenapa dirinya memiliki teknik pedang yang begitu kuat?" Tapi Rong yang gak mau kalah itu pun malah menjadi bersemangat dan kemudian berkata, "Nak, kau tidak bisa melakukan hal itu lagi." Namun, Yu Zhang di sisi lain langsung memadatkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba muncul tepat di belakang Rong. Yu Zhang pun kemudian berkata, "Kau sudah mencoba yang terbaik, tapi itu saja nggak bisa mengalahkanku." Yu Zhang pun saat itu melepaskan kekuatannya tepat ke arah Rong yang menciptakan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dan setelah ledakan itu berakhir, terlihatlah Rong yang saat itu sangat terluka. Yu Zhang pun kembali mengarahkan pedangnya ke arah Rong sambil berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan bagaimana kau tahu keberadaan kami, dan aku akan mengampuni nyawamu." Mendengar itu, Rong menjadi marah dan berkata, "Berhentilah omong kosong, kau hanya perlu membunuhku. Jalan rahasia memiliki aturan jalan rahasia sendiri. Aturan lebih penting daripada kehidupan." Yu Zhang yang mendengar itu pun malah berkata, "Aku tidak peduli apa itu aturannya. Itu dapat menghematku dari menyia-nyiakan kata." Dan setelah itu, Yu Zhang pun mengarahkan pedang-pedang dari langitnya itu untuk menyerang Rong. Rong yang melihat pedang-pedang itu pun menjadi sangat ketakutan. Namun tiba-tiba terjadilah ledakan besar di sana yang membuat Rong saat itu sangat terkejut. Dan setelah itu, Rong gak mengalami kematian, tapi seluruh daerah di sekitar Rong saat itu mulai hancur. Rong pun kemudian bertanya, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Entah kenapa Rong di sini menyadari kekuatan Yu Zhang tidak selemah apa yang dilihat, dan Yu Zhang sebenarnya bisa dengan mudah membunuh dirinya. Dan karena itulah Rong pun jadi penasaran kenapa Yu Zhang malah menyelamatkan dirinya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.